Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Jujun, Bu. Kemana? Izin. Siapa lagi? Romi. Kemana? Sakit. Oh iya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, rapikan dulu ya tempat duduknya. Ya, Bu. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ica. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, bagus. Nah, sebelum belajar kita itu harus berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Biar kita belajarnya fokus. Nah, pembelajaran kita hari ini akan belajar apa? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu akan memberi materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu akan membahas sedikit materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nanti dilanjut ya. Nah, jadi pada usia ke-40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi Muhammad merenungkan dirinya di Gua Hiro. Nah, ketika dia di Gua Hiro, ada seorang malaikat Jibril tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad memberitahu bahwa dia akan diberi wahyu sebagai wahyu pertama. Nah, langsung saja ya. Kita di sini akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita di sini akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibu akan membagikan materi ini ya tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagikan dulu ya. Nah, silakan kalian simak itu bukunya tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nanti ibu akan tanya apakah kalian paham atau tidak. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW gemar melakukan khawat atau menyendiri ya, atau menyendiri dan melakukan perenungan. Nah, mengapa Nabi Muhammad SAW mengapa Nabi Muhammad SAW merenung dan melakukan dan menyendiri? Ya, karena masyarakatnya tidak memiliki moral ya. Dia itu sering mabuk-mabukan, berjudi, pesta. Nah, jadi Muhammad itu merasa risih kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad
selalu merenung dan mencari pencerahan untuk memperbaiki kehidupan yang sudah melenceng dan rusak dari moral mereka. Muhammad pergi ke suatu tempat, guha. Ya, Muhammad pergi ke guha, memikirkan harus bagaimana. Nah, pada suatu hari ada ketika itu tanggal 17 Ramadan ya, 611 Masehi. Nah, ketika malam itu tiba-tiba ada malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad dengan cahaya yang terang benderang, dan dalam gua tersebut ternyata malaikat Jibril di hadapannya menyampaikan wahyu yang pertama. Nah, pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, apakah anak-anak mengerti? Mengerti. Ya, Ibu sekarang punya ini tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 40 tahun, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk menenangkan dirinya, karena masyarakatnya itu suka ya mabuk-mabukan, pesta-pestaan dan berjudi. Nah, Muhammad itu merasa risih kepada mereka dan mereka tidak memiliki moral. Nah, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, dan gua ini tidak jauh. Gua ini sekitaran 1 kilometeran dari Makkah. Pada suatu malam ada malaikat Jibril tiba-tiba datang ke Gua Hiro. Nah, pada saat di Gua Hiro, malaikat Jibril datang. Nah, Nabi Muhammad ada cahaya yang terang menderang. Nabi Muhammad tidak tahu ya itu siapa. Ternyata itu malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika 17 Ramadan 611 Masehi. Nah, dalam surat Al-Qur'an Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, malam 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam Nuzulul Quran, atau juga bisa disebut malam 1000 bulan. Ya. Nah, setelah diperingati sebagai Nuzulul Quran, berselang 3 tahun turun wahyu kedua dalam surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Mengerti. Ya, jadi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hiro. Ia mendapatkan wahyu yang pertama Yaitu surat pada Al-Alaq tanggal 17 Ramadan. Nah, pada tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Nah, jadi dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad diangkat Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya.
Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwah tersebut, ada Nabi Muhammad mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Ibu terlebih dahulu akan membahas dakwah secara sembunyi-sembunyi. Langsung saja, Nabi Muhammad itu mulai berdakwah setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan dakwah pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Nabi Muhammad, karena jika Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan langsung, maka tidak akan berjalan dengan semestinya, tidak akan berjalan dengan baik. Juga Nabi Muhammad itu memikirkan pada zaman itu sudah terjadi pada zaman kebodohan masyarakat Mekah itu sudah menyembah berhala gitu ya. Jadi mengingat hal itu Nabi Muhammad memikirkan kembali. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan dakwah pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi itu melalui keluarga dan kerabatnya. Selanjutnya diperluas kepada para sahabatnya dan teman kenalannya. Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu teknik yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk memperluas ilmu agama Allah. Nabi Muhammad itu tidak langsung diterima oleh keluarganya, tetapi karena kesabaran Nabi Muhammad, beliau itu mampu meyakinkan keluarga dan kerabatnya bahwa ajaran yang Nabi Muhammad diajarkan kepada mereka itu ajaran yang baik dan patut untuk dicontoh. Pada saat itu, Nabi Muhammad berhasil membawa keluarga dan para sahabatnya itu untuk masuk Islam. Dan orang yang pertama masuk Islam itu disebut As-Sabiqunal Awwalun. Siapa? As-Sabiqunal Awwalun itu artinya apa? Orang yang pertama masuk Islam. Nah, orang yang pertama masuk Islam itu nih di sini disebutkan ya. Yang pertama itu ada Khadijah bin Khuwailid, Zaid bin Haris, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, Khobab bin Ard, dan Abdullah bin Mas'ud. Dalam golongan orang yang pertama masuk Islam itu terdapat istri Nabi, anak angkat Nabi, saudara-saudara Nabi, dan sahabatnya Nabi. Materi yang disampaikan pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan beribadahlah pada Allah seorang, tidak kepada yang lain. Kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan materi tentang kelembutan hati, ketenangan jiwa, serta meninggalkan kefanatikan, kesukaan, serta penggambaran tentang surga dan neraka. Nah, di sini Nabi Muhammad itu menggambarkan bagaimana surga itu, bagaimana neraka itu, sehingga masyarakat itu timbullah kerinduan kepada surga itu. Sehingga pada saat itu muncullah rasa tolong menolong pada masyarakat, sehingga memperkuat power untuk Nabi berdakwah selanjutnya. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu melakukannya selama 3 tahun. Selama berapa tahun? 3 tahun. Pinter. Adapun prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama itu mengajarkan kita kepada
ketauhidan, dan yang kedua itu kondisi masyarakat pada saat itu masih menyembah berhala. Yang kedua itu ada dakwah terang-terangan Nabi Muhammad baru dilakukan setelah beberapa generasi sahabat yang baru masuk Islam. Setelah Nabi tadi melaksanakan dakwah yang pertama kali secara muslimin dan diteruskan dengan cara terang-terangan. Nabi Muhammad itu ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan yang berdasarkan Al-Quran surat Al-Hijri ayat 94. Nabi Muhammad itu pada saat menyampaikan dakwah secara terang-terangan, pada saat itu Nabi Muhammad dicaci maki, dilempari kotoran bersama sahabat-sahabatnya, tetapi Nabi Muhammad sabar. Nah, dalam isi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu yang pertama, peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman dan kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nabi Muhammad itu menjelaskan kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, dan yang kedua itu pada hari akhir beliau tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak beriman kecuali amal perbuatannya sendiri. Nah, jadi pada hari akhir itu Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga itu pertolongan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan dapat memelihara Islam. Di sini ibu punya soal, kalian berkelompok deh orangnya, nanti kalian isi. Nih, setelah diisi, nanti dikumpulin lagi sama ibu ya. Iya. Nih, coba kalian isi. Ibu mau lihat. Baca dulu soalnya, sebutkan dua cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Cara dakwah yang Tadi sudah ibu jelaskan, ada berapa cara. Pinter. Lanjutkan. Yang kedua, lanjut lagi ya. Apa soalnya, baca dulu. Assalamualaikum artinya apa? Tadi yang kata ibu.
Sudah anak-anak? Sudah? Ini kumpulin ke depan. Ibu mau meminta satu orang perwakilan buat maju ke depan buat membacakannya. Siapa? Najla? Nih, bacakan. Yang keras suaranya. Sebutkan dua cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Dua asabiqunal awwalun, artinya jawabannya orang yang pertama masuk Islam. Sudah. Pembelajaran hari ini sudah berakhir ya, tetapi sebelum pembelajaran ditutup, sebaiknya kita melakukan kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama itu kesimpulannya, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun dan beliau itu dinobatkan oleh Allah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan ditandai dengan diturunkannya wahyu pada tanggal 17 Ramadan. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu mempunyai 3 buah kuis. Kalian yang bisa nanti ke depan, Ibu bacakan kuisnya. Yang pertama, Nabi Iya, pintar. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan surat apa? Al-Hijri Ayat A93, B94. 94. Najla ke depan. Tempelin ini. Tempelin. Pintar. Yang kedua, siap-siap lagi. Acungkan tangannya ya, yang bisa. Nabi Muhammad melakukan dakwah pertama kali kepada siapa? Keluarga. Iya, pintar. Ke depan. Ini tempelin pin. Sini. Sesuai barisnya. Yang ketiga, apa yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya ketika melakukan dakwah secara terang-terangan? Dilempar apa? Pinter. Ke depan aja. Nih, tempelin. Oke, tepuk tangan. Pinter kalian. Kayaknya Pina ya? Coba Pina tutup dulu pembelajaran hari ini. Berdoa dulu. Sikap berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Udah pulang ya anak-anak.